Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Kebenaran firman Tuhan hari ini bercerita tentang di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta matanya. Di dalam Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Jawaban mereka adalah, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Dan Yesus menjawab, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka lalu mengikuti dia. Yesus menjawab dengan hati yang lembut, perasaannya tergugah oleh keberanian, nekatnya dia menghentikan kesibukan Yesus dengan berani berkata, "Tuhan anak Daud, sembuhkan aku." Dan Yesus mengulangi, Yesus melarang orang yang melarang mereka berteriak, "Apa yang mau saya lakukan buat saudara?" Dia bilang, "Sembuhkan mataku, aku mau melihat." Alkitab menulis tergeraklah hati Yesus. Kasih Yesus begitu luar biasa. Dia tidak memilih-milih orang. Dia tidak memilih orang besar atau orang-orang yang menservis dia, tetapi orang yang belum pernah dia lihat, dan orang itu tidak pernah mengenal Yesus. Hanya karena mendengar atau hanya karena ada berita-berita yang sangat luar biasa di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia nekat dan dia berkata, "Tuhan anak Daud, sembuhi aku." Ternyata iman itu juga harus diikuti dengan keberanian. Iman itu gak bisa disimpan, ibadah sendiri, komsel dengan teman-teman sendiri, eksklusivitas, tidak. Hari ini kita belajar dari orang buta ini, bahwa orang buta ini bisa melihat. Mungkin kita secara fisik tidak buta, tetapi hati kita jangan-jangan juga buta. Sehingga kita tidak memberi ruang, punya hati yang tergerak, berbagi kasih. Hari ini, ketika kita bilang, "Tuhan, aku mau punya hati yang seperti Engkau," hati yang tergerak oleh belas kasihan, saya percaya hati kita yang buta akan tercelikkan. Dan mulai hari ini, kita mulai bisa bersikap menyatakan kasih kepada banyak orang, karena Kristus hidup dalam kita. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.